Bapak Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau kelima untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-6. Demikian kesaksian firman Tuhan. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Pengharapan di tengah duka cita dan pencobaan. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, tentunya berbicara tentang pengharapan, ada sesuatu yang kita harapkan di akhir dari kehidupan ini. Ada sesuatu yang kita harapkan di akhir sebuah peristiwa yang kita jalani. Dan kita percaya ketika pengharapan itu muncul dalam hati kita, kita akan berusaha sekuat tenaga. Walaupun jalan yang harus kita lalui berliku, walaupun jalan yang harus kita lewati terjal atau penuh dengan tantangan, maka karena ada motivasi semangat pengharapan dalam hati kita, maka kita akan berjuang melewatinya. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, demikian pula yang dialami oleh orang-orang Kristen yang tersebar pada saat itu di Pontus, Galatia, Kapadokia, Bitinia dan Asia Kecil, di mana Rasul Petrus mengirimkan suratnya ini untuk menguatkan mereka, untuk memberikan semangat motivasi kepada mereka bahwa di tengah situasi yang mereka hadapi sebagai orang percaya, mereka dikejar-kejar dan mereka dianiaya, mereka menderita, mereka menghadapi berbagai-bagai pencobaan. Tetapi Rasul Petrus berkata bahwa ada pengharapan, bahwa iman mereka kepada Yesus yang mereka sembah, yang mereka ikutin, yang kepadanya mereka taat, dan ada kasih yang besar di dalam diri mereka, maka itu menjadi pengharapan yang terbesar bagi mereka. Dan Rasul Petrus berkata, itulah alasan bagi mereka untuk mereka boleh bergembira di tengah-tengah duka cita yang mereka hadapi, di tengah-tengah pencobaan yang mereka hadapi. Mereka diminta untuk tetap bergembira, mereka diminta untuk tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Meskipun alasan untuk kita bergembira adalah hal-hal yang mungkin menyenangkan, ya pasti, bukan mungkin lagi, tetapi pasti menyenangkan bagi kita. Hal-hal yang baik, hal-hal yang menurut kita suka untuk kita lakukan, itu pasti kita bisa bergembira. Namun di tengah situasi yang sulit, di tengah situasi yang terancam, yang teraniaya, di sana akan menjadi sulit untuk kita untuk bergembira. Karena apa? Nyawa terancam, menghadapi intervensi dan tekanan. Namun Rasul Petrus berkata, ada pengharapan, iman dan kasih di dalam situasi yang mereka hadapi, sehingga mereka boleh diminta untuk tetap bergembira di dalamnya. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, mungkin bagi kita, sebagian besar kita tidak menghadapi situasi seperti ini, tetapi dalam konteks yang berbeda. Ada tekanan yang harus kita alami di tengah pandemi COVID-19 ini. Banyak rumah ibadah harus ditutup dan kita tidak bisa lagi bersekutu di tengah-tengah gereja. Bahkan juga di tengah-tengah persekutuan, marga-marga, STM, ataupun kegiatan persekutuan yang lain yang tadinya bisa kita bentuk persekutuan di rumah-rumah anggotanya, namun saat ini sudah tidak bisa. Saya ingat beberapa teman-teman meminta, ayolah kita ibadah keluarga lagi, ayolah kita persekutuan marga lagi. Tetapi di tengah pandemi ini kita menjadi sulit karena sebagian orang tertekan. Ada yang eksklusif, tidak berani, takut sama sekali untuk bersentuhan dengan orang lain, untuk bersekutu, untuk berbaur dengan orang lain. Mungkin inilah tekanan yang harus kita hadapi saat ini. Mungkin inilah situasi yang harus kita hadapi. Namun pesan Rasul Petrus kepada kita untuk kita tetap boleh bergembira karena ada iman, pengharapan dan kasih di dalam setiap hal yang kita hadapi. Dan inilah menjadi alasan bagi kita untuk kita tetap berpengharapan di tengah duka cita dan pencobaan
yang harus kita lalui saat ini. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi refleksi bagi kita, untuk kita boleh menjalani hidup, untuk kita tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.